Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau mendekati siang. Kita bersyukur bisa bertemu kembali bersama saya di dalam channel Sinau Kapal. Kali ini kita akan berbagi perihal apa itu yang kita sebut dengan perbaikan dan perawatan kapal. Perbaikan dan perawatan kapal harus kita susun agar semua daftar yang perbaikan kapal, itemnya, item 1, 2, dan seterusnya, ada biayanya, dan dari biaya tersebut kita total adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh pemilik kapal. Nah, kawan-kawan semua, kali ini kita akan berbagi bagaimana cara menyusun perbaikan kapal. Perbaikan kapal itu harus kita bikin daftarnya ya. Nomor 1, kita harus membuat kolom, namanya kolom daftar perbaikan kapal ya. Ini kolom daftar perbaikan kapal, di mana ini biasanya masukan dari kapal itu sendiri ya. Kemudian dari kantor pusat, kantor pelayaran, dari departemen teknik misalnya ya, departemen repair and maintenance misalnya ya, dari banyak departemen, misalnya logistik ya, dan lain-lain. Departemen dan pihak-pihak ini yang nantinya diminta dengan menggunakan form dan dimasukkan ke dalam daftar perbaikan kapal. Jadi form harus kita bikin ya. Formnya harus kita bikin, sehingga mudah diisi oleh orang kapal, mudah diisi orang kantor, mudah diisi oleh departemen teknik, repair and maintenance, logistik, dan lain-lain. Bahkan crewing bisa memasukkan, punya akses ke sini. Bagian operation pun, kalau dia merasa bisa untuk memasukkan daftar perbaikan, maka bisa masuk ke situ. Itulah kita kenal dengan daftar perbaikan kapal yang datangnya dari pihak grassroots, yaitu pihak kapal dan orang-orang di perusahaan. Nah, apakah ada pihak-pihak lain yang bisa membuat memasukkan form ini? Ada ya, pihak-pihak lainnya itu ada. Sebagai contoh ya, satu dari government, karena government memiliki national regulation ya, karena memiliki national regulation. Nah, dengan adanya national regulation, akhirnya kapal harus dilakukan perbaikan. Maka dibantulah oleh Departemen Operasi untuk mengisi, masukkan ke dalam form itu. Berikutnya dari mana? Dari ketentuan kelas rule ya. Nah, kalau memang tidak memenuhi atau ada visa, ada rekomendasi dari kelas, maka kelas ini
bagian daripada form yang harus diisi oleh pihak Departemen Operasi sehingga menjadi form perbaikan dan dimasukkan ke dalam ini. Atau ada standar-standar ya. Standar-standar baik itu internasional maupun nasional yang kira-kira kapal belum memenuhi, maka dilakukanlah perbaikan. Nah, perbaikan-perbaikan ini masuk ke dalam daftar perbaikan kapal. Oke, setelah kita mengetahui daftar daripada perbaikan kapal, maka kita bergeser kepada form yang kedua. Form kedua yaitu dari daftar perbaikan tadi semua, maka kita pilah-pilah ya, mana yang bagian lambung masuk di sini, mana yang bagian machinery masuklah dia di sini, mana yang bagian elektrik masuk di sini, mana yang bagian equipment, safety equipment misalnya ya, equipment maka masuk di sini. Maka mana yang bagian dari alat-alat navigasi masuk sini. Dan lain-lain, banyak lagi ya. Jadi ini semua adalah kita kenal dengan klasifikasi ya. Dimasukkan semua dalam daftar klasifikasi. Jadi sudah ada 2 kolom yang bisa kita isi dari perbaikan kapal. Daftar perbaikan kapal dan klasifikasi perbaikan kapal ini tidak bisa dilakukan oleh satu departemen, tapi dilakukan oleh banyak departemen. Oke, kita menginjak ke kolom berikutnya, yaitu kolom grading ya, menentukan derajat perbaikan kapal. Grading ya, istilahnya istilah grading di sini. Apa saja yang harus kita isikan di sini? Kalau tadi sudah ada namanya daftar perbaikan, terus klasifikasinya. Nah, dari masing-masing perbaikan tadi itu ada grading derajat keparahan ya. Misalnya ada kerusakan A ya. Kerusakan A ini parah atau tidak? Parah atau moderate atau tidak parah. Nah, itu bisa kita gradingkan di situ. Nah, penyebabnya apa? Masuk di kolom berikutnya ya. Misalnya poros harus dicabut misalnya. Kenapa? Karena terjadi getaran. Nah, itu masuk di dalam derajatnya apa? Ini parah ya. Kalau tidak kita lakukan, memiliki konsekuensi yang cukup besar. Risikonya cukup besar. Sehingga kita kategorikan sebagai parah. Harus dilakukan perbaikan. Sebelah kanannya ada namanya penyebabnya. Nah, kita sebagai seorang technician di suatu perusahaan pelayaran, kita harus tahu apa penyebab daripada poros kapal yang bergetar.
Apa penyebabnya? Dan kita tulis penyebabnya. A misalnya tidak alignment misalnya. B apa? C apa? Nah, semua yang ada di sini penyebabnya ini untuk kerusakan poros kita masukkan ke dalam kolom yang namanya penyebab kenapa harus diperbaiki. Ya. Apakah ini dampaknya atau memang disebabkan oleh ketentuan, misalnya rule dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke kolom yang nomor berikutnya, yaitu kolom yang nomor 5 ya. Kolom yang nomor 5 ini adalah kalau kita melakukan perbaikan, lingkup perbaikannya kayak apa? Sebagai contoh mesin ya, ada gearbox ya, gearbox, kemudian poros. Nah, lingkupnya apa saja? Kita harus breakdown detail daripada pekerjaan itu. Kenapa kita harus tahu detail pekerjaan ini? Karena ini berkonsekuensi kepada biaya ya. Ada biaya ya. Nah, biaya ini kalau kita masukkan di dalam bagian daripada lingkup pekerjaan ini, maka dia bisa menjadi total daripada suatu pekerjaan yang harus dibayarkan oleh seorang pemilik kapal. Nah, pekerjaan tidak mungkin lama. Jadi ada namanya rentang waktu ya. Rentang waktu pekerjaan itu ada misalnya pekerjaannya rentang waktunya adalah 10 hari misalnya ya. 10 hari. Ini waktu docking ya. Maka tidak mungkin melakukan pekerjaan yang lebih dari 15 hari ya. Jadi ada waktu delay. Nah, kalau sudah demikian, maka pekerjaannya ini apakah bisa dikerjakan sebelumnya ya? Apakah sudah bisa dikerjakan sebelumnya? Kalau misalnya membutuhkan waktu 15 hari, maka 5 hari harus dikerjakan sebelum docking dan sesudahnya 10 hari pada saat docking. Atau mungkin pekerjaannya intervalnya bukan 15 hari ya, tapi intervalnya cuman 3 hari ya. 3 hari. Nah, daftar pekerjaan tadi ini kita bikin semacam matrik ya, matrik pekerjaan misalnya dalam 10 hari itu ini di sini, ada yang bisa di sini, ada di sini, ada di sini. Nah, daftar ini menjadi planning production control. Produksi selama dia ada di galangan. Ada momen yang bersamaan. Nah, ini juga momen yang bersamaan misalnya ini. Ini dari sini bersamaan. Ini dari ini juga bersamaan. Ini dan ini juga bersamaan. Jadi yang overlap ini menjadikan perhatian bagi kita. Karena kita menyusun berbagai interval pekerjaan perbaikan. Nah, inilah kira-kira tabel singkat dan padat. Memang kelihatannya seperti tabel seperti ini. Namun tabel ini adalah tabel yang singkat dan bisa menjadi kompleks. Ya, kompleks bila memang pekerjaannya besar.
Docking itu ada docking 2-3 tahunan, ada docking yang tahun kelima. Biasanya semakin kompleks ini di tahun kelima. Kawan-kawan semua, demikianlah kira-kira sharing singkat kami tentang bagaimana cara menyusun daftar perbaikan kapal, ya. Untuk bisa menyusun ini tentunya banyak departemen yang harus ikut. Banyak pihak-pihak lain yang harus dilibatkan supaya bisa menyusun tabel dari perbaikan kapal ini. Nah, ikuti selanjutnya trainingnya pada tanggal 30 kalau tidak salah, ya, tanggal 30 Oktober 2021. Bisa hubungi Mbak Sahnas, Miss Sahnas, ya, 0877 8883 2103, atau bisa langsung menghubungi saya di nomor telepon ini. Demikian, lebih kurangnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.